Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang strategi mengerjakan listening comprehension TOEFL. Kemarin saya sudah sampaikan, saya akan membuat satu video khusus yang akan membahas tentang strategi listening comprehension TOEFL. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang perlu kita pahami pertama ketika mengerjakan soal TOEFL, soal TOEFL listening comprehension adalah soal yang diujikan pertama sekali ketika kita mengerjakan TOEFL. Urut-urutannya adalah listening comprehension, dilanjutkan dengan structure and written expression, yang terakhir adalah reading comprehension. Nah, dalam mengerjakan soal listening comprehension ini, di samping kita mahir menguasai skill listening sendiri, kita harus paham betul strategi mengerjakan soal listening comprehension. Jumlah soal listening comprehension kemarin saya sudah sampaikan di video sebelumnya, ada 50 soal. Nah, 50 soal ini masih dibagi ke dalam bagian-bagiannya ya. Jadi bagian-bagian listening comprehension yang pertama adalah part A. Ini namanya adalah short conversation, percakapan pendek, nanti kita akan pelajari. Jumlahnya ada 30 soal. Yang kedua part B, namanya long conversation, percakapan agak panjang antara dua orang. Ini pertanyaannya 10. Yang ketiga part C, monolog, orang yang berbicara sendiri. Jumlah soalnya adalah 10 soal. Nah, 3 part ini yang akan diujikan dalam listening comprehension TOEFL. Nah, selanjutnya yang perlu kita cermati dalam mengerjakan soal listening comprehension TOEFL adalah bahwa ketika part ini, si pembuat TOEFL ini sudah mendesain sedemikian rupa ya. Jadi kita harus memaksimalkan part tertentu yang kita memang anggap paling mudah. Begitu rumusnya, strateginya ya. Jadi contohnya part A, ini short conversation, dialog pendek antara dua orang. Jumlah soalnya 30. Nah, ini kategorinya adalah soal yang easy ya, mudah dikerjakan. Nah, ketika mengerjakan soal TOEFL, saya sarankan yang pertama adalah memaksimalkan di part A ini ya, short conversation, percakapan pendek antara dua orang. Jumlah soalnya banyak, kategorinya mudah. Jadi kalau kita sudah memaksimalkan, misalkan kita betul 25, ini sudah sangat tinggi nilainya ya. Ya begitu caranya. Yang kedua, part B dan part C ini memang percakapannya agak panjang dan kategorinya adalah mudah kepada sulit, sampai sulit. Nah, makanya ketika kita mengerjakan soal listening comprehension, strategi yang pertama adalah memaksimalkan part yang kita anggap paling mudah, yaitu part A. Jumlah soalnya 30. Yang kedua, part B dan part C ini levelnya part B itu sedang, part C itu sulit. Nah, jadi itu yang pertama kita harus lakukan. Setelah kita paham tentang strategi mengerjakan bagian atau part mana yang paling mudah dan kita maksimalkan, yang kedua adalah kita kuasai per partnya, per bagiannya. Mari kita akan pelajari strategi mengerjakan part A, part B, dan part C. Nah, yang pertama untuk part A, jumlah soalnya adalah 30 ya. Part A ini berisi tentang conversation antara dua orang yang bercakap-cakap secara pendek. Orang pertama bertanya, orang yang kedua menjawab. Kita akan pelajari secara detail strategi mengerjakan part A. Nah, strategi yang kita gunakan dalam mengerjakan part A, short conversation atau short talk, adalah yang pertama, focus on the play audio. So, fokus kepada nomor yang diputar. Ini sangat penting sekali ya. Banyak mahasiswa atau anak-anak yang tidak menghiraukan tentang ini. Akhirnya apa? Dia gagal fokus ya. Jadi soal yang diputar nomor 1, nah dia sudah ke nomor yang lain, atau sebaliknya soal yang diputar nomor 5, dia fokus ke nomor 3. Ini sangat mengganggu dan akan sangat merugikan kita ya. Jadi focus on the play audio. Fokus pada nomor yang sedang diputar dan dikerjakan ya. Jangan berpindah nomor sampai soal itu terjawab. Ini sangat penting. Jadi sekali lagi, trik yang pertama yang dilakukan untuk mengerjakan part A, short conversation, adalah fokus pada nomor yang sedang kita dengar. Kita dengarkan dengan tuntas sampai kita mengerjakan.
Nah, andai kata kita tertinggal, sudah biarkan saja ya, sudah tidak boleh dipikir lagi ya. Jadi kita harus tetap fokus pada nomor yang sedang diputar. Itu strategi yang pertama. Yang kedua adalah focus on the second speaker. Fokus kepada pembicara kedua. Ini karena short conversation ini berisi tentang dialog pendek antara dua orang. Contohnya misalkan, where are you going? Orang pertama akan bilang begitu. Orang kedua akan bilang, I'm going to the cafeteria misalkan. Nah, orang kedua ini akan menjadi kunci jawaban ya di part A atau di short conversation ini. Jadi strategi yang kedua adalah focus on a second speaker. Fokus kepada pembicara kedua ketika kita mengerjakan part A. Yang ketiga adalah choose the inferent answer. Nah, ini sangat penting ya. Banyak anak-anak yang terkecoh dengan bunyi audio yang ada di audionya short conversation ya, sehingga memilih jawaban yang sama. Ingat, si pembuat TOEFL ini sudah sangat mahir sekali ya, soalnya sangat tricky sekali. Jadi jangan pernah memilih jawaban yang sama persis ada dalam audio. Pilihlah jawaban yang berupa inference atau kesimpulan. Nanti kita akan kasih tahu contohnya ya. Nah, kita akan baca dulu strateginya. Yang ketiga tadi ya, choose inferent answer. Pilihlah jawaban yang berupa kesimpulan dari percakapan itu. Nah, jadi si pembuat TOEFL ini tidak akan membuat jawaban yang sama persis, ini terlalu mudah untuk dijawab. Maka cari yang berupa kesimpulan yang maknanya sama. Yang ketiga itu strateginya. Yang keempat adalah don't be trapped with the audio. Nah, ini juga sangat menjebak sekali ya. Jadi kalau kita tidak jeli mendengarkan, nah kita akan terjebak dengan bunyi yang hampir sama. Ini jangan sampai kita terjebak. Misalkan di audio ada kata morning, kita akan mencari jawaban yang ada morningnya. Nah, itu yang paling salah ya. Jadi sekali lagi jangan terjebak dengan bunyi audio. Yang ada di audio belum tentu yang benar dalam jawaban. Nah, ini adalah 4 strategi dalam mengerjakan short conversation ya. Coba diaplikasikan dalam soal dan dilatih menggunakan keempat strategi ini khusus untuk part A. Kita maksimalkan karena part A ini part yang paling mudah, yang easy ya. Nah, baru setelah itu kita mengerjakan ke part B dan part C. Nah, selanjutnya setelah kita bahas strategi mengerjakan part A dan kita maksimalkan karena itu soal yang paling banyak, kita pelajari sekarang strategi part B dan part C. Ini saya jadikan satu karena hampir mirip ya. Sekali lagi, part B dan part C ini adalah long conversation dan monolog. Ini percakapannya agak panjang. Jadi kadang-kala kita misunderstanding bisa atau mungkin kurang paham ya, karena percakapannya panjang. Nah, makanya kita maksimalkan tadi di part A. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa mengerjakan part B dan part C, long conversation dan monolog. Caranya adalah, ikutilah strategi ini. Yang pertama, listen whole audio, even we don't know or we don't understand. Jadi ini yang anak-anak kadang tidak mau lakukan atau jarang sekali dikerjakan. Tidak mau mendengarkan audio sampai tuntas. Mereka kecenderungan karena lama bosan akhirnya dibiarkan, tidak didengarkan. Ini sangat penting ya. Harus tetap mendengarkan audio dari awal sampai akhir ceritanya diikuti. Meskipun kadang kita tidak paham, tetap harus kita dengarkan. Ini adalah strategi yang pertama dan sangat penting untuk dikerjakan. Jangan sampai dibiarkan, tidak didengarkan. Yang kedua adalah find the key term. Jadi karena dialognya itu panjang, kita tidak harus paham semua teks ya. Temukanlah key term atau kata kunci yang penting. Seperti contoh judulnya, title-nya. Ini akan mempermudah kita untuk menjawabnya ya. Kira-kira audio itu membahas tentang apa, topiknya apa, kita pahami dulu. Yang kedua adalah cari tahu WH question-nya ya. Apa kira-kira yang dibahas, who siapa yang berperan, when kapan terjadinya, where di mana, and how bagaimana. Nah, coba cari tahu dengan key term-nya, dengan WH questions ya. Cobalah untuk menganalisa itu ya. Jadi sebisa mungkin kita coba analisa menggunakan itu. Yang ketiga adalah answer based on the inference. Cobalah kita menerka jawaban berdasarkan kesimpulan yang kita sudah buat dari key term itu ya. Soal long conversation dan monolog ini berbeda dengan soal part A ya. Jadi biasanya soalnya akan runtut dari awal sampai akhir dan jebakannya tidak terlalu tricky seperti part A. Maka kita perlu
memahami semua, atau kalau bisa kita dengarkan semua monolog, sehingga kita akan minimal lebih mudah ya untuk mencari jawabannya ya. Jadi jawablah pertanyaannya part B dan part C itu berdasarkan inference atau simpulan yang kita sudah buat ya. Yang terakhir, just guess, kita harus tetap menjawab. Meskipun kita tidak bisa, kita harus tetap menjawab ya. Jangan sampai dibiarkan soalnya tidak terjawab atau leave it blank. Ini sangat merugikan kita. Karena sekali lagi saya sampaikan, soal TOEFL itu tidak ada pengurangan nilai. Jadi meskipun kita tidak bisa, tidak paham, kita harus tetap menebaknya. Nah, itu adalah strategi yang kita gunakan part D maupun part C. Nah, itu tadi trik dan strategi untuk mengerjakan listening comprehension TOEFL. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita akan langsung latihan terhadap soal listening comprehension. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.